Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, sebelum kita mulai, satu orang untuk pimpin doa terlebih dahulu. Saya minta di sini Hairul Umam ya, untuk pimpin doa, silakan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Hairul Umam yang telah pimpin doa. Semoga kegiatan belajar pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Oke, sebelum kita mulai, Pak Lukman mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Di sini sekarang hari Rabu, tanggal 30 bulan 6 2021. Guru Lukman, saya share dulu. Oke. Ini Guru Lukman, pelajarnya PBO. Untuk saudara Astifanasa ada? Ada, Pak. Nurjaini Adrayanti Sabila, Hadir, Pak. Hairul Umam, Hadir, Pak. Fitri Handriani, Hadir, Pak. Ira Irawati. Hadir, Pak. Baik, kita akan lanjutkan ke materi hari ini. Tapi sebelumnya Pak Lukman tanya dulu, masih ingat untuk materi sebelumnya tentang apa? Package, Pak. Tentang apa? Package. Oke, betul. Package. Oke, minggu kemarin kita bahas tentang package. Baiklah, untuk hari ini kita akan bahas tentang konsep interface dalam pemrograman berbasis OOP ya. Sebelum kita belajar tentang interface pada siang hari ini, untuk tujuan belajar hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep interface dalam pemrograman aplikasi berorientasi objek dengan mengerjakan soal terkait pada LP3 dengan benar. Yang kedua, tujuannya adalah peserta didik dapat membedakan antara abstrak kelas dan interface. Yang ketiga, untuk tujuan hari ini, peserta didik dapat menerapkan langkah-langkah prosedur pembuatan interface dalam pemrograman aplikasi berorientasi objek. Masuk ke materi, mungkin dari sini anak-anak bisa melihat ya gambar yang ada di tampilan ini. Kira-kira ini maksudnya apa ya? Seseorang memilih menu. Lagi milih menu, oke. Ada yang lain, silakan. Ini gambar tentang apa? Mengamati yang ingin dipilih, Pak. Mengamati yang dipilih, oke, betul. Ada lagi, satu orang lagi. Seleksi keinginan, Pak. Seleksi keinginan, bagus sekali. Oke, untuk lebih lanjutnya kita perhatikan dulu ya penjelasan dari tentang interface. Interface merupakan sekumpulan dari metode-metode yang dibuat, namun belum ada operasi di dalam tubuh metode tersebut. Ya. Yang kedua, interface bisa diturunkan atau diwariskan kepada kelas yang ingin memakai metode yang ada dalam masing-masing interface tersebut dengan keywordnya adalah extend. Interface, sebuah kelas dapat mengimplementasikan satu interface yang sudah dibuat dengan keywordnya adalah implement. Ada yang bisa jelaskan dari maksud gambar di sini? Mungkin Ira bisa jelaskan. Kalau menurut saya sendiri, ini kan ada 3 objek. Antara pengguna, terus benda, sama penghubungnya. Jadi, handphone ini sebagai penghubung antara user sama bendanya. Betul. Ya. Pak Lukman tambahkan mungkin ya, di sini kan ada 3 objek ya, ada user, ada pengguna ya, ada interface, sama objeknya begitu ya. Nah, yang seperti yang tadi kita amati ya, yang digambar ini, nah misalnya gini ya, ini kan ada pembeli gitu ya, ada pembeli, terus di sini ada menu makanan yang bisa dilihat, terus ada juga menunya di belakangnya kan ada makanannya gitu. Jadi interface di sini fungsinya adalah sebagai penghubung antara sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang nyata. Oke, lanjut di sini ya. Contoh program interface. Ini yang manusia sebagai user, terus handphone manusia itu disebut sebagai phone user. Terus di dalamnya juga kayak masih ada ini, Pak, program-programnya gitu, Pak. Ya, oke. Di sini slide-nya ada gambar kayak semacam table gitu, ada di situ, kalian lihat nggak?
Lihat, Pak. Ya, kan di situ ada gambar ungu ya, warnanya adalah phone user. Phone user. Ya, yang di tengah itu adalah interface ya, ada Interface phone-nya. ya, Pak. Ya, Ya. di bawahnya tuh ada beberapa kelas juga, ada kelas Xiaomi, ada iPhone, Samsung, sama Oppo. Nah, di sini di tengah ini ada interface ya, sebagai penghubung antara user sama phone tersebut, begitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke praktek ya. Sekarang anak-anak buka dulu apa namanya NetBeans-nya. Ya. Umam bisa bantu saya Iya, Pak. di-share ya, share screen ya. Bisa? Ya, saya matiin dulu punya saya. Yang lainnya sambil perhatikan dan praktekkan juga. Nanti kalau ada yang membingungkan atau kurang paham, anak-anak bisa tanya ke Pak Lukman langsung ya. Baik, Pak. Oke, Umam silakan. Dari awal, Pak. Ya, dari awal. Silakan. Projectnya apa tadi, Pak? Contoh interface boleh. Contoh interface 1 atau contoh interface aja boleh. Nah, oke, di finish. Setelah itu, kalau sudah bikin project baru, ya, maka Umam bikin kelas baru, namanya phone ya. Di dalam device package. Di package-nya bikin kelas baru namanya phone. Oke, phone. Oke, baik untuk codingannya ya. Pak Lukman udah share kan ya materinya ya di Ya, Pak, sudah. Zoom ya. Silakan dilihat di situ. Silakan dilihat di apa namanya di materinya. Udah bikin ini ya codingannya, Umam. Void-nya ada power on sama power off ya, mematikan sama menghidupkan. Oke. Sekarang bikin kelas baru lagi ya. Namanya adalah phone user. Phone user. Oke, dilihat lagi codingannya. Oke, di situ ada ya public class-nya phone user, ada phone ya. Itu kenapa error, Umam? Sebentar. Phone user. Void-nya public class phone user udah ya. Public phone. Oh, turn off. ya, kurang satu ya. Iya. Oke, udah bener ya? Ya, betul, udah. Iya. Sip, sekarang bikin kelas satu lagi, namanya apa? Main. Oke, main kelasnya ya. Maaf, kelas Xiaomi dulu. Oh. Soalnya Satu kelas lagi. dia nggak muncul. Xiaomi. Sudah ya, kelas Xiaomi-nya ada implement, ada power on sama power off. Satu lagi main kelasnya ya, bikin lagi. Yang merahnya tadi yang di kelas yang kedua ya, phone user ya. Oh, iya. Itu kayak kurang nih, bentar. Yang turn off-nya, Bu. Iya, turn off-nya. Sebentar, nih saya ini dulu. Itu kayaknya ke crop, Pak. Iya, sebentar. Saya tampilkan dulu ya. Yang, iya. Iya, betul. Udah selesai. Coba di running. Oke, itu ada outputnya ya. Itu aplikasi interface. Ada yang pertama nyalakan handphone, yang kedua matikan handphone ya. Yang ketiga adalah keluar. Oke, itu ada 3 pilihan. Kalian bisa pilih sendiri. Misalnya pertama kita nyalakan handphone dulu, berarti tekan tombol berapa sah? Angka 1. Oke, enter. Oke, di situ pilihannya mau ngapain lagi habis ini? Ya, coba kita matikan handphone nomor 2. Udah? Udah, Pak. Habis itu kita keluar, coba tekan 0. Nah, itu ya, itu udah contoh dari penggalan dari interface yang agak sedikit mudah ya, mudah dipahamin ya. Begitu. Sampai sini ada yang sudah mengerti ya untuk prakteknya? Mengerti, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang Pak Lukman bagikan dulu kelompoknya untuk hari ini ya, untuk berdiskusi tentang interface ini. Pak Lukman minta bagi 2 kelompok. Yang pertama kelompoknya Astifan, yang kedua kelompoknya Ira. Lanjut ya, yang kemarin kalian sekarang diskusikan dulu tentang interface ini. Apa namanya? Boleh melanjutkan materi yang ini. Misalkan tadi kita bahas tentang handphone ya. Ya, salah satu mereknya adalah Xiaomi. Gitu. Tadi kan codingannya tentang menerapkan, menyalakan, mematikan, sama keluar gitu. Nah, sekarang kelompok 1 dan kelompok 2 berdiskusi, silahkan. Dan cari, kita pakai merek boleh ya. Untuk praktek hari ini, silahkan menggunakan merek lain. Selain Xiaomi. Gitu ya. Anak-anak
boleh memilih merek lain ya untuk praktek hari ini. Jadi misalkan untuk kelompoknya Astifan, merek yang akan dibahas tentang A gitu. Untuk Samsung, kelompoknya boleh silakan. Ya, untuk Astifan berarti akan membahas tentang Samsung ya kelompoknya ya. Pak, Oke, kalau untuk digital kelompok yang lain boleh nggak, Pak? Kayak misalnya maksudnya laptop gitu. boleh silakan. Boleh, boleh. Bagus, lebih bagus itu. Oke, untuk kelompoknya Ira kira-kira mau bahas tentang apa? Microwave, Pak. Microwave. Oh gitu, microwave ya. Oke, silakan boleh. Bagus sekali. Oke, Pak Iya, Lukman Pak. kasih kesempatan untuk pengerjaan tugas kelompoknya 5 menit ke depan ya. Pak, Silakan. microwave sharp ya, Pak ya. Kenapa Ira? Microwave sharp. Boleh, silakan. Baik, Pak. Nanti 5 menit ke depan, nanti kita lihat hasil diskusinya dalam bentuk tugas kelompok ya. Baik, Untuk Pak. tugas kelompoknya bisa dilihat di worksheet ya yang ada di Google Classroom ya. Habis itu kalian bisa lihat perintah-perintahnya ada di sana. Habis itu kalian praktekkan seperti itu. Sambil menunggu tugas kelompok, apabila anak-anak masih merasa kesulitan, bisa ditanyakan langsung pada kesempatan kali ini. Di sini saya udah bikin class buat interface-nya, Pak. Baik, tentang apa tadi microwave ya? Iya. Oke, lanjut. Ini ada microwave usernya yang sama kayak tadi phone user. Oke, microwave usernya itu turn off ya, turn on ya. Iya. Oke. Yang tadi sama kayak Xiaomi-nya itu. Oke, ini alatnya ya, tab ya. Oke, itu zaman dia power on sama power off. Oke, betul. Di main-nya ada juga. Oke, main-nya adalah turn on sama turn off ya. Ada 2. Oke, bisa dilihat sekarang. Oke, sekarang nyalakan dulu microwave-nya. Oke, sekarang matikan microwave. Oke, sekarang keluar. Oke, udah jadi ya. Oke, sekarang biar kalian tidak bingung atau biar mengerti gitu ya. Mungkin untuk angkanya, untuk tadi pilihan kan ada 1, 2, dan 0 ya, Umam ya. Ya, Pak Lukman minta coba kalau diganti dengan huruf. Bisa? Iya. Kan tadi kan 1, 2, dan 0 ya. Sekarang untuk interface-nya menggunakan huruf, sorry. A, B, C misalnya. Boleh ya. Oke, udah ya A, B, C. Oke, coba dioperasikan sekarang untuk menyalakan. Tekan apa? A, silakan. Udah, Pak. Ya, mematikan. B, silakan. Untuk keluar. Oke, terima kasih ya untuk kelompok Ira dan Umam ya. Jadi untuk kelompok 1 ini udah mengerti ya tentang interface hari ini. Iya, Pak. Nah, sampai sini untuk materinya untuk anak-anak kira-kira udah mengerti semua tentang interface hari ini. Insya Allah paham, Pak. Oke, baiklah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak bisa memberikan kesimpulan ya untuk materi hari ini. Bisa menjelaskan, mungkin Ramadhani bisa memberikan kesimpulan apa itu interface untuk hari ini. Kalau menurut saya secara singkatnya interface itu adalah sebuah pilihan agar user itu tahu harus milih apa, Pak. Jadi di sini kesimpulannya interface merupakan sekumpulan dari metode-metode yang dibuat namun belum ada operasi di dalam tubuh metode tersebut. Ya, nah prosedur pembuatan interface dalam program aplikasi berbasis OOP adalah apabila kelas ketemu kelas maka disebut namanya extend. Kalau interface ketemu kelas maka dia adalah implement. Interface ketemu interface maka juga namanya extend. Cukup, Pak. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya adalah kita nanti ada ulangan harian ya. Pak Lukman harapkan kalian tetap belajar di rumah, tetap beraktivitas seperti biasa di dalam rumah ya. Walaupun kondisi saat ini pandemi masih ada ya, dan katanya sekarang masih lagi pada seperti itu. Tapi Pak Lukman harapkan kalian tetap jaga diri, jaga keluarga, ya, istirahat yang cukup, dan kalian tetap beraktivitas di rumah ya, misalnya belajar, uji skill lagi kemampuan kalian,
bisa melalui guru, ya, atau anak-anak bisa belajar melalui internet, bisa melalui YouTube dan sebagainya. Mungkin untuk materi pada siang hari ini Pak Lukman cukupkan. Pak Lukman minta maaf kalau ada kekurangan. Semoga anak-anak di rumah sehat semua ya. Itu saja yang bisa Pak Lukman harapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.